Malam itu, hening terasa lebih pekat dari biasanya. Hujan rintik yang turun sejak sore seolah ikut melantunkan melodi sendu, menemani setiap helaan napasku yang terasa semakin berat. Aku, Anindita, sedang berada di puncak penantian, di minggu ke-40 kehamilanku. 9 bulan yang terasa seperti perjalanan panjang penuh debar dan harapan, kini mendekati muaranya. Di dalam perutku, sang buah hati yang kunantikan, bergerak-gerak lembut, seolah ikut merasakan kegelisahan sang ibu. Sabar ya, nak, bisikku sambil mengelus perutku yang membuncit sempurna. Sebentar lagi kita akan bertemu. Ayahmu pasti akan sangat bahagia. Ayahmu, Bramantio. Nama itu terucap lirih dari bibirku, namun meninggalkan gema yang aneh di dalam hati. Bram, suamiku. Pria yang kunikahi 5 tahun lalu dengan seluruh cinta dan keyakinan bahwa dialah pelabuhan terakhirku. Seorang arsitek brilian yang karirnya meroket berkat dukungan finansial dan jaringan dari keluargaku. Awalnya, semua terasa seperti dongeng. Cinta kami mekar, rumah kami penuh tawa, dan kebahagiaan seolah tak akan pernah berakhir. Namun, setahun terakhir, dongeng itu mulai terasa retak. Bram semakin sering pulang larut, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama, proyek besar, rapat mendadak, klien dari luar kota. Tumpukan pekerjaan yang seolah tak ada habisnya. Aku mencoba menjadi istri yang pengertian. Aku tahu dunia bisnis menuntut pengorbanan. Aku percaya padanya, pada setiap kata yang keluar dari mulutnya, karena cinta seringkali membutakan logika. Proyek ini sangat penting, Nindi. Kalau berhasil, masa depan anak kita akan terjamin, katanya suatu malam, sambil memijat pundakku yang lelah. Matanya menatapku lekat, penuh keyakinan. Dan aku, seperti biasa, luluh. Aku menelan semua kerinduanku, mengubur semua kesepianku di malam-malam yang panjang, demi masa depan anak kami. Malam ini, kesepian itu terasa berkali-kali lipat lebih menyiksa. Bram lagi-lagi tidak pulang. Pesan singkat yang kukirim 1 jam lalu hanya dibalasnya dengan kalimat pendek dan dingin, masih banyak kerjaan. Mungkin nginap di kantor. Tidak ada panggilan telepon. Tidak ada pertanyaan tentang kondisiku atau kondisi bayi kami yang bisa lahir kapan saja. Hanya sebuah pesan singkat yang terasa seperti formalitas. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai merayap di benakku. Mungkin dia benar-benar sibuk. Mungkin aku yang terlalu sensitif karena hormon kehamilan. Tepat pukul 11 malam, saat aku mencoba memejamkan mata, sebuah sensasi hangat yang aneh mengalir di antara kedua kakiku, diikuti oleh rasa mulas yang tajam dan teratur. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, inilah saatnya. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel di nakas dan menekan nomor Bram. Nada sambung terdengar begitu lama, setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Aku merintih saat gelombang kontraksi berikutnya datang, lebih kuat dari yang pertama. Halo? Akhirnya suara Bram terdengar di seberang sana. Terdengar lelah dan sedikit terganggu. Mas Bram? Napasku terengah-engah. Perutku sakit sekali. Sepertinya air ketubanku sudah pecah. Sudah waktunya, Mas? Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar suara musik samar-samar dan tawa perempuan, sebelum Bram sepertinya menjauh dari keramaian. Kamu serius, Nindi? Sekarang? Iya, Mas. Sekarang. Cepat pulang, antar aku ke rumah sakit. Pintaku, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Rasa sakit dan takut bercampur menjadi satu. Aduh, sayang, aku benar-benar tidak bisa sekarang, jawabnya dengan nada yang dibuat sepenting mungkin. Ini ada rapat Dewan Direksi mendadak, membahas akuisisi lahan. Ini menyangkut ratusan miliar, Nindi. Aku tidak bisa meninggalkan rapat ini begitu saja. Dunia seakan berhenti berputar. Rapat Dewan Direksi? Di tengah malam? Dengan suara musik dan tawa perempuan? Ketidakpercayaan menjalari seluruh tubuhku, lebih dingin dari lantai marmer yang kupijak. Rapat apa tengah malam begini, Mas? Aku butuh kamu di sini. Aku mau melahirkan anakmu. Suaraku meninggi, bercampur isak tangis yang tak bisa lagi kutahan. Nindi, tolong mengerti, suaranya terdengar tidak sabar. Aku juga panik,
Tapi ini situasi darurat di kantor. Aku janji, setelah rapat ini selesai, aku akan langsung menyusul. Kamu ke rumah sakit dulu sama Pak Ujang, ya? Aku sudah siapkan semuanya di sana, kamar VVIP, dokter terbaik. Kamu tinggal masuk saja. Aku akan menyusul secepatnya, aku janji. Janji. Sebuah kata yang kini terdengar begitu kosong dan murah. Dengan berat hati yang terasa seperti ditimpa ribuan ton batu, aku menerima alasannya. Mungkin aku salah dengar. Mungkin suara musik itu hanya imajinasiku. Aku harus percaya pada suamiku. Aku harus kuat demi anak kami. Baiklah, Mas. Cepat menyusul, ucapku lirih sebelum menutup telepon. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti neraka. Setiap kontraksi merobek-robek perutku, namun rasa sakit di hatiku jauh lebih parah. Pak Ujang, sopir pribadi kami yang sudah kuanggap seperti ayah sendiri, terus melirikku cemas dari kaca spion. Sabar ya, Bu. Sebentar lagi sampai. Bapak pasti sebentar lagi juga sampai, katanya, mencoba menenangkanku. Aku hanya bisa mengangguk lemah, sambil terus mencengkeram sabuk pengaman. Aku terus menatap layar ponsel, berharap ada panggilan atau pesan dari Bram. Tapi layar itu tetap gelap dan senyap. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung ditangani oleh tim medis. Benar kata Bram, semua sudah disiapkan. Kamar VVIP yang mewah, perawat yang sigap. Tapi semua kemewahan itu terasa hampa tanpa kehadiran orang yang seharusnya menggenggam tanganku saat ini. Pembukaan demi pembukaan kulalui seorang diri. Hanya ditemani rintihan kesakitan dan doa yang tak henti-hentinya kupanjatkan. Aku terus mencoba menghubungi Bram, tapi ponselnya kini tidak aktif. Rasa cemas dan curiga mulai menggerogoti sisa-sisa kepercayaanku. Kemana dia? Rapat macam apa yang membuatnya harus mematikan ponsel di saat istrinya sedang berjuang antara hidup dan mati? Setelah berjam-jam menahan sakit, dokter akhirnya memutuskan bahwa aku harus segera masuk ke ruang bersalin. Saat perawat mendorong ranjangku menyusuri koridor yang panjang dan steril, mataku nanar menatap setiap sudut, berharap melihat sosok Bram berlari ke arahku. Dan saat itulah, takdir memutuskan untuk menunjukkan leluconnya yang paling kejam. Saat ranjangku melewati persimpangan koridor menuju ruang bersalin utama, mataku menangkap pemandangan yang membekukan darahku. Di depan ruang bersalin nomor 3, hanya beberapa pintu dari ruanganku, aku melihatnya. Bramantio. Suamiku. Dia tidak mengenakan setelan kantor. Dia memakai kaos polo dan celana jeans, pakaian santainya. Wajahnya pias, penuh kecemasan. Dia sedang mondar-mandir seperti setrikaan, persis seperti calon ayah yang panik. Tapi kepanikan itu bukan untukku. Jantungku berhenti berdetak saat pintu ruang bersalin nomor 3 terbuka. Seorang suster keluar dan berbicara padanya. Bram mengangguk cepat dan langsung masuk ke dalam. Pintu itu tidak tertutup rapat, memberiku sepersekian detik pemandangan di dalamnya. Di atas ranjang persalinan itu, terbaring seorang perempuan yang sedang berjuang dalam kesakitan. Dan saat perempuan itu menolehkan wajahnya yang basah oleh keringat ke arah pintu, duniaku runtuh berkeping-keping. Rina, mantan pembantuku. Gadis desa Lugu yang kuperlakukan seperti adikku sendiri. 7 bulan yang lalu, dia pamit pulang kampung. Katanya ibunya sakit keras dan dia sendiri merasa sering sakit-sakitan. Dia ingin berobat tradisional di desanya. Aku memberinya pesangon yang lebih dari cukup, bahkan berjanji akan tetap membantunya jika butuh apa-apa. Dan sekarang dia ada di sini, di rumah sakit yang sama, di ruang bersalin. Dan suamiku, yang mengaku sedang rapat dewan direksi, ada di sisinya, menggenggam tangannya, memberinya kekuatan. Perut Rina yang juga membuncit besar menjadi jawaban atas semua teka-teki. Sakit-sakitan yang dia maksud 7 bulan lalu adalah morning sickness. Dia pergi bukan karena ibunya, tapi karena dia hamil. Hamil anak suamiku. Perkiraan usia kehamilannya pasti sama denganku. Dan kini, kami melahirkan di hari yang sama, di rumah sakit yang sama, hanya terpisah beberapa jam dan beberapa pintu. Semua kebohongan Bram selama setahun terakhir terungkap dalam satu pemandangan yang mengerikan itu. Rapat hingga larut malam. Perjalanan bisnis keluar kota. Semua itu adalah alibi untuk menemani selingkuhannya. Rumah yang dia berikan,
kehidupan nyaman yang dia sediakan untuk Rina, semua itu pasti berasal dari uangku, dari harta keluargaku. Perawat yang mendorongku tidak menyadari tatapan bekuku. Dia terus berjalan, membawaku semakin jauh dari pemandangan neraka itu. Saat ranjang kami berpapasan di depan lobi ruang bersalin, Bram keluar dari ruangan Rina, mungkin untuk mengambil minum. Mata kami bertemu. Waktu seolah berhenti. Wajahnya yang cemas berubah menjadi kaget luar biasa. Pucat pasi, seolah melihat hantu. Bibirnya terbuka, ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Air mata sudah tak sanggup lagi keluar. Rasa sakit di hatiku telah melampaui batasnya, berubah menjadi kekosongan yang dingin dan hampa. Aku berharap dia akan berlari ke arahku, memohon ampun, atau setidaknya memberikan penjelasan. Tapi dia tidak melakukannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, dia membuang muka. Rasa kaget di wajahnya berubah menjadi rasa malu dan bersalah yang pengecut. Dia berbalik, dan tanpa menoleh lagi, dia kembali masuk ke dalam ruangan Rina, mendorong pintu hingga tertutup rapat. Seolah-olah aku tidak ada di sana. Seolah-olah perjuanganku tidak ada artinya. Dia memilih perempuan itu. Dia memilih anak haramnya. Dia meninggalkanku sendirian. Saat itu juga, di tengah puncak rasa sakit kontraksi yang meremukkan tulang-tulangku, sesuatu di dalam diriku mati. Cinta, kepercayaan, harapan. Semuanya lenyap, digantikan oleh bara api yang dingin dan membara. Di ambang pintu ruang bersalin, di mana aku akan melahirkan anaknya sendirian, aku bersumpah dalam hati. Aku akan membalas semua ini. Aku akan menghancurkan hidup mereka, sama seperti mereka telah menghancurkan hidupku. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Dan aku akan memastikan Bramantio dan Rina merasakan kemiskinan dan penderitaan yang paling hina. Perjuangan melahirkan ini bukan lagi tentang cinta, tapi tentang kekuatan. Kekuatan untuk bertahan, dan kekuatan untuk membalas dendam. Jeritan pertama bayi laki-lakiku memecah keheningan dingin di ruang bersalin. Suara tangisnya yang nyaring dan penuh kehidupan seharusnya menjadi musik terindah di telingaku. Seharusnya, air mataku yang mengalir adalah air mata kebahagiaan. Tapi yang kurasakan hanyalah kehampaan yang menusuk. Aku telah berjuang sendirian. Tanpa genggaman tangan suami, tanpa bisikan semangat darinya. Aku melahirkan pewaris keluarga Adhitama, namun sang ayah justru sedang menanti kelahiran anak haramnya di ruangan sebelah. Selamat, Bu Anindita. Putranya sehat, tampan sekali, ujar Dokter Sarah dengan senyum tulus, sambil meletakkan bayi mungil yang masih berlumuran darah itu di dadaku. Aku menatap makhluk kecil itu. Matanya masih terpejam rapat, bibirnya yang mungil bergerak-gerak mencari sumber kehidupan. Ada sebagian wajah Bram di sana, di lekuk alisnya, di bentuk hidungnya. Dulu, membayangkan hal ini membuat hatiku menghangat. Kini, kemiripan itu terasa seperti sayatan belati. Namun, saat jemari mungilnya secara refleks menggenggam telunjukku, sebuah perasaan aneh menjalar di hatiku. Ini anakku, darah dagingku. Satu-satunya milikku yang paling berharga di dunia yang baru saja runtuh. Dialah alasanku untuk kuat. Dialah bahan bakar untuk api dendamku. Terima kasih, Dot, jawabku dengan suara serak. Setelah dibersihkan, putraku kembali ke dekapanku. Aku memeluknya erat, menghirup aroma tubuhnya yang khas. Namanya sudah kusiapkan sejak lama, Adriel Bimasena Adhitama. Adriel, yang berarti, pengikut Tuhan. Bimasena, ksatria Pandawa yang kuat dan tak terkalahkan. Adhitama, nama besar keluargaku. Tidak ada nama Bramantio di sana. Sejak detik ini, pria itu tidak lagi memiliki hak atas anakku. Anak ini adalah seorang Adhitama, dan dia akan tumbuh besar dengan kekuatan dan martabat nama itu, bukan dengan bayang-bayang pengkhianatan ayahnya. Perawat memindahkanku kembali ke kamar VVIP yang terasa seperti sangkar emas. Kemewahan di sekelilingku terasa mengejet. Ranjang empuk, bunga-bunga segar, televisi layar datar. Semua ini dibeli dengan uangku, disiapkan oleh pria yang telah menginjak-injak hatiku. Ironis. Aku meminta perawat untuk mengambilkan ponselku. Jariku yang masih sedikit gemetar menekan nomor pengacara keluargaku, Pak Hario.
Pria parubaya yang telah mengabdi pada ayahku selama puluhan tahun. Halo, Pak Haryo. Ini Anindita, sapaku. Suaraku terdengar lebih dingin dan tegas dari yang kuduga. Nyonya muda. Selamat. Saya dengar Nyonya sudah melahirkan. Selamat atas kelahiran putranya, sahutnya dengan nada gembira. Kabar pasti sudah menyebar cepat di kalangan internal perusahaan. Terima kasih, Pak. Tapi saya menelepon bukan untuk itu, potongku cepat. Saya ingin Bapak segera datang ke rumah sakit besok pagi. Ada hal yang sangat penting dan mendesak. Tolong jangan beritahu siapapun, terutama tidak Bramantio. Nada bicaraku yang serius membuat Pak Haryo terdiam sejenak. Baik, Nyonya. Apa ada masalah? Masalah besar, jawabku singkat. Besok akan saya jelaskan semuanya. Dan tolong, bawa semua dokumen terkait aset pribadi saya, kepemilikan saham di Adhitama Group, dan juga surat perjanjian pranikah saya dengan Bram. Baik, Nyonya. Saya akan siapkan semuanya. Besok pagi saya akan langsung ke sana. Setelah menutup telepon, aku merasakan sedikit kelegaan. Roda pembalasan sudah mulai berputar. Tak lama kemudian, pintu kamarku diketuk pelan, lalu terbuka. Sosok yang paling tidak ingin kulihat di dunia ini muncul di ambang pintu. Bramantio. Wajahnya tampak kusut dan lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia berjalan mendekat dengan ragu, seolah takut aku akan melemparnya dengan vas bunga. Nenek? Panggilnya lirih. Matanya melirik pada bayi yang tertidur pulas di pelukanku. Dia? Anak kita? Aku menatapnya tajam, tanpa emosi. Dia anakku. Bram tercekat. Dia pasti merasakan nada dingin dalam jawabanku. Tentu saja, anak kita. Dia tampan sekali. Mirip denganku, ya? Dia mencoba tersenyum, senyum canggung yang menyedihkan. Aku tidak menjawab. Kubiarkan keheningan yang menyakitkan mengisi ruangan, membiarkannya tersiksa oleh rasa bersalahnya sendiri. Nindi, maafkan aku, akhirnya dia berkata, suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua terjadi begitu saja. Aku tertawa sinis, tawa kering tanpa humor. Terjadi begitu saja? Menghamili pembantumu sendiri, menyembunyikannya selama 9 bulan, membiayai hidupnya dengan uangku, dan meninggalkanku sendirian saat melahirkan, semua itu terjadi begitu saja, Mas? Sungguh penjelasan yang luar biasa. Wajah Bram memucat. Aku bisa jelaskan, Nindi. Rina, dia menjebakku. Aku khilaf 1 kali, dan dia menggunakannya untuk memeras aku. Lagi-lagi kebohongan. Selalu ada alasan, selalu ada pembenaran. Aku muak mendengarnya. Cukup, Bram, ujarku tegas. Aku tidak tertarik dengan dongengmu. Aku melihatmu tadi. Aku melihat bagaimana kamu menggenggam tangannya. Aku melihat kepanikan di wajahmu, kepanikan yang seharusnya kamu tunjukkan untukku. Jadi, simpan saja semua kebohonganmu. Bram tampak putus asa. Lalu kamu mau apa, Nindi? Aku tahu aku salah besar. Aku akan tinggalkan Rina, aku janji. Aku akan perbaiki semuanya. Demi anak kita. Demi anak kita? Aku mengulangi kata-katanya dengan nada mengejek. Anak yang mana? Anak yang sedang aku peluk ini? Atau anak yang baru saja dilahirkan oleh selingkuhanmu di ruangan sebelah? Oh, ya, selamat atas kelahiran anakmu yang satunya. Laki-laki atau perempuan? Pertanyaanku telak menghantamnya. Bram terhuyung mundur seolah aku baru saja menamparnya. Dia tidak menyangka aku tahu sejauh itu. Dia perempuan, jawabnya tergagap. Nama yang indah pasti sudah kau siapkan untuknya. Lanjutku dengan nada datar yang mematikan. Jadi, sekarang kamu punya 2 anak yang lahir di hari yang sama. Betapa bahagianya dirimu. Tapi masalahnya, Bram, kamu tidak bisa memiliki semuanya. Aku memandangnya lurus di mata, tatapan yang kuasai dari ayahku saat sedang memimpin rapat dewan direksi. Tatapan yang tidak mentolerir negosiasi. Mulai detik ini, aksesmu ke semua rekening atas namaku, kartu kredit perusahaan, dan fasilitas lainnya, akan aku cabut. Anggap saja ini sebagai awal dari perceraian kita. Mata Bram membelalak ngeri. Perceraian?
Nindi, jangan bercanda. Kita baru saja punya anak. Justru karena anak inilah aku tidak akan membiarkannya tumbuh besar melihat ayahnya yang seorang pengecut dan pengkhianat, desisku. Sekarang, keluar dari ruanganku. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Pergilah temani perempuanmu dan anak harammu itu. Beri mereka waktu dan perhatian yang tidak pernah kamu berikan padaku. Tapi, Nindi, keluar, bentakku, suaraku menggema di ruangan mewah itu. Adriel sedikit menggeliat dalam tidur lelapnya. Aku segera menenangkannya, mengelus punggungnya dengan lembut. Bram menatapku dengan nanar, campuran antara amarah, ketakutan, dan penyesalan. Dia tahu aku tidak main-main. Dia tahu, ketika seorang Anindita Adhitama sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Dengan langkah gontai, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamarku, menutup pintu di belakangnya. Hening kembali menyelimuti. Tapi kali ini, bukan hening yang menyakitkan. Ini adalah hening yang penuh kekuatan. Aku menatap Adriel yang damai dalam pelukanku. Dengar, nak, bisikku padanya. Mulai sekarang, hanya ada kita berdua. Ibu janji, kamu tidak akan kekurangan apapun. Kamu akan mendapatkan dunia. Dan orang-orang yang telah menyakiti kita, mereka akan membayar setiap tetes air mata yang ibu keluarkan hari ini. Ibu bersumpah. Sumpah itu terucap bukan karena amarah sesaat, tapi karena kesadaran penuh. Ini bukan lagi tentang hati yang hancur, tapi tentang martabat yang harus ditegakkan. Kerajaan bisnis Adhitama akan memiliki seorang ratu baru. Dan sang ratu tidak akan mengenal ampun. Keesokan paginya, tepat pukul 9, Pak Haryo tiba di kamarku. Wajahnya yang biasanya tenang tampak tegang, menyiratkan bahwa dia sudah menduga ada badai besar yang akan datang. Dia meletakkan sebuah tas kerja tebal di atas meja dan duduk di kursi dengan sikap hormat. Selamat pagi, Nyonya muda. Ini semua dokumen yang Nyonya minta, ujarnya pelan, matanya melirik sekilas ke arah boks bayi di mana Adriel sedang tertidur. Aku mengangguk, mempersilakannya untuk memulai. Tanpa basa-basi, aku menceritakan semua yang terjadi. Kronologi pengkhianatan Bram, penemuanku di rumah sakit, hingga keputusanku yang sudah bulat. Aku menceritakannya dengan suara yang stabil dan dingin, tanpa setetes pun air mata. Emosiku sudah terkunci rapat di dalam brankas baja di hatiku. Pak Haryo mendengarkan dengan saksama. Rahangnya mengeras saat aku sampai pada bagian Bram yang meninggalkanku demi Rina. Sebagai orang kepercayaan ayahku, dia tahu betul bagaimana aku dibesarkan dan betapa berartinya kehormatan keluarga Adhitama. Saya mengerti, Nyonya, katanya setelah aku selesai, suaranya berat karena amarah yang tertahan. Tindakan Tuan Bramantio tidak bisa dimaafkan. Apa langkah pertama yang ingin Nyonya ambil? Pertama, blokir semua akses finansialnya, perintahku. Kartu kredit korporat, kartu debit dari rekening bersama, semuanya. Pastikan dia tidak bisa menarik 1 rupiah pun yang berasal dari aset saya atau perusahaan. Sudah saya duga, Pak Haryo mengangguk, mengeluarkan beberapa lembar formulir dari tasnya. Saya sudah menyiapkan surat perintahnya untuk pihak bank. Hanya butuh tanda tangan Nyonya. Dalam 1 jam, semua aksesnya akan terputus. Aku segera menandatangani dokumen-dokumen itu. Rasanya seperti menandatangani surat kematian finansial Bram. Ada sedikit kepuasan yang kejam menjalari hatiku. Kedua, soal perjanjian pranikah kita. Bacakan poin terpentingnya, Pak. Pak Haryo membuka sebuah map tebal. Sesuai perjanjian, dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dari pihak suami, maka Tuan Bramantio tidak berhak atas harta gonogini apapun. Semua aset yang diperoleh selama pernikahan yang berasal dari kekayaan Nyonya atau Adhitama Group akan tetap menjadi milik Nyonya. Dia hanya berhak membawa harta pribadi yang dimilikinya sebelum menikah. Aku tersenyum tipis. Ayahku memang selalu berpikir jauh ke depan. Harta pribadinya sebelum menikah, sebuah apartemen studio kecil yang cicilannya pun dibantu oleh uangku. Bagus sekali. Ketiga, posisinya di perusahaan, lanjutku. Dia menjabat sebagai direktur pengembangan proyek. Posisi itu aku yang memberikannya. Aku ingin Bapak mempersiapkan rapat umum pemegang saham luar biasa secepatnya. Agendanya,
Pencopotan Bramantio dari jabatannya. Pak Haryo sedikit terkejut dengan kecepatan tindakanku. Nyonya, itu akan menimbulkan guncangan di internal perusahaan. Guncangan diperlukan untuk membersihkan penyakit, sahutku tegas. Saya tidak peduli. Saya pemegang saham mayoritas. Lakukan saja. Siapkan alasan yang profesional, misalnya kinerja yang tidak memenuhi target, atau perbedaan visi dengan dewan direksi. Sisanya, serahkan pada saya. Baik, Nyonya. Akan saya laksanakan. Terakhir, aku berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Cari tahu di mana Rina dan Bram tinggal. Saya cukup yakin Bram membelikan atau menyewakan sebuah rumah untuknya. Cari tahu status kepemilikan properti itu. Jika dibeli dengan uang dari rekening saya, kita akan merebutnya kembali. Saya akan menugaskan tim investigasi terbaik saya, Nyonya. Setelah Pak Haryo pergi, aku merasa energi baru mengalir dalam diriku. Tidak ada lagi Anindita yang lemah dan cengeng. Yang ada hanyalah seorang pemimpin yang sedang menyusun strategi perang. Siang harinya, efek pertama dari tindakanku mulai terasa. Bram masuk ke kamarku dengan wajah panik dan marah. Apa maksudmu, Nindi? Semua kartuku ditolak. Aku bahkan tidak bisa membayar tagihan rumah sakit Rina. Serunya, suaranya tertahan agar tidak membangunkan Adriel. Oh, ya? Kasihan sekali, jawabku acuh tak acuh, sambil menyusui putraku. Mungkin kamu bisa menjual jam tangan mahal yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunmu itu? Atau mungkin minta bantuan pada kekasihmu? Bukankah cinta sejati tidak memandang materi? Rahang Bram mengeras. Ini tidak lucu, Nindi. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku bisa, dan aku sudah melakukannya, balasku tenang. Selamat datang di dunia nyata, Bram. Dunia di mana tindakanmu memiliki konsekuensi. Kamu pikir aku akan diam saja setelah kamu mengkhianatiku? Kamu pikir aku akan terus membiayaimu untuk bersenang-senang dengan pelakor? Rina bukan pelakor. Aku mencintainya, pekik Bram, akhirnya menunjukkan warna aslinya. Kata-kata itu, alih-alih menyakitiku, justru membuatku semakin yakin. Bagus. Kalau begitu buktikan cintamu. Hidupi dia dan anakmu dengan hasil keringatmu sendiri. Oh, tunggu. Kamu tidak punya apa-apa, kan? Semua yang kamu miliki, mobil, jabatan, gaya hidup mewah, semua itu dariku. Bram terdiam, wajahnya pucat pasi menyadari kebenaran kata-kataku. Dia telah membangun istananya di atas fondasi yang bukan miliknya, dan kini aku sedang menarik fondasi itu dari bawah kakinya. Aku ayah dari Adriel, desisnya, mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Aku punya hak? Hakmu sebagai ayah akan ditentukan oleh pengadilan, jawabku dingin. Dan pengadilan akan sangat tertarik mendengar cerita tentang bagaimana kamu meninggalkan istrimu saat melahirkan demi selingkuhanmu. Sekarang, pergilah. Aku sibuk. Bram menatapku dengan kebencian yang mendalam sebelum akhirnya pergi membanting pintu. Aku tahu, ini baru permulaan. Perang sesungguhnya bahkan belum dimulai. 2 hari kemudian, aku diizinkan pulang. Aku menolak untuk dijemput oleh Bram dan meminta Pak Ujang yang datang bersama 2 orang pengawal pribadi. Kepulanganku ke rumah megah kami terasa berbeda. Rumah ini bukan lagi istana cinta, melainkan markas komando. Aku segera memerintahkan kepala pelayan untuk mengemasi semua barang-barang Bram dari kamar utama kami. Pindahkan ke kamar tamu di pavilion belakang. Pastikan tidak ada satu barang pun miliknya yang tersisa di ruangan ini, perintahku. Saat Bram pulang malam itu, dia mendapati pintu kamar kami terkunci. Wajahnya menunjukkan kebingungan, yang kemudian berubah menjadi amarah ketika pelayan memberitahunya bahwa barang-barangnya telah dipindahkan. Dia menggedor-gedor pintu kamarku. Nindi, buka pintunya. Apa-apaan ini? Ini rumahku juga. Aku membuka pintu sedikit, hanya cukup untuk memperlihatkan wajahku. Rumah ini atas namaku, Bram. Kamu hanya menumpang di sini. Dan mulai sekarang, statusmu bahkan bukan lagi suami, tapi hanya tamu yang tidak diundang. Kamarmu di belakang. Jangan berani-beraninya menggangguku dan Adriel. Aku menutup pintu tepat di depan wajahnya, menguncinya rapat-rapat.
Kudengar dia mengumpat dan menendang pintu, tapi aku tidak peduli. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, memeluk Adriel di sisiku. Sementara itu, tim Pak Haryo bekerja dengan cepat. Mereka menemukan alamat rumah yang ditinggali Rina. Sebuah rumah mungil yang nyaman di sebuah klaster kelas menengah. Dan benar saja, rumah itu dibeli secara tunai 3 bulan yang lalu. Uangnya ditransfer dari salah satu rekening bersama kami, rekening yang selama ini kukira hanya digunakan untuk investasi. Laporan dari tim investigasi juga menyertakan detail yang lebih menyakitkan. Tetangga sekitar mengenal Bram dan Rina sebagai pasangan suami istri muda yang sedang menanti anak pertama mereka. Bram sering menginap di sana, membawakan makanan, dan mengantar Rina periksa kehamilan. Dia memainkan perannya sebagai suami siaga dengan sempurna, peran yang seharusnya dia mainkan untukku. Membaca laporan itu, tanganku mengepal. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi belas kasihan. Mereka telah membangun kebahagiaan mereka di atas kebohongan dan penderitaanku. Sekarang, saatnya aku merobohkan kebahagiaan palsu itu, bata demi bata. Aku menelepon Pak Haryo. Pak, soal rumah itu, segera urus surat-suratnya. Kita akan menjualnya. Seminggu setelah kepulanganku dari rumah sakit, surat panggilan pertama dari pengadilan untuk mediasi perceraian tiba di tangan Bram. Aku sengaja meminta kurir untuk mengantarkannya ke kantor, di jam kerja, agar semua orang bisa melihatnya. Aku ingin mempermalukannya, meruntuhkan citra, suami dan direktur sempurna, yang selama ini dia bangun dengan susah payah. Kabar itu menyebar seperti api di kantor Adhitama Group. Bram menjadi bahan gosip di setiap sudut. Beberapa karyawan yang dulu menjilatnya, kini menatapnya dengan pandangan mencemooh. Dia pasti merasa seperti berjalan di atas bara api setiap kali melintasi lobi utama. Malam itu, dia pulang dengan wajah merah padam karena amarah dan malu. Dia tidak lagi menggedor pintuku, tapi menungguku di ruang makan dengan tatapan membunuh. Kamu benar-benar sudah gila, Anindita, desisnya saat aku lewat, mendorong kereta bayi Adriel. Mengirim surat cerai ke kantor? Apa kamu mau menghancurkan reputasiku? Aku berhenti dan menatapnya dengan tenang. Reputasimu? Reputasi yang mana, Bram? Reputasi sebagai pria setia? Atau reputasi sebagai direktur kompeten yang mendapatkan jabatannya karena menikahi putri pemilik perusahaan? Kata-kataku menohoknya. Dia terdiam, tak mampu membantah. Reputasimu sudah hancur sejak kamu memutuskan untuk tidur dengan pembantuku, lanjutku dingin. Aku hanya mempercepat prosesnya agar semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Anggap saja ini pengumuman resmi. Aku tidak akan pernah menceraikanmu, geramnya. Kamu tidak akan bisa menyingkirkanku begitu saja. Oh, benarkah? Aku tersenyum miring. Kita lihat saja di pengadilan. Aku punya bukti yang lebih dari cukup. Rekening koran yang menunjukkan transfer jutaan rupiah ke rekening Rina, bukti pembelian rumah, kesaksian para tetangga di sana, dan tentu saja akta kelahiran anakmu yang baru lahir. Akan jadi berita yang menarik, bukan? Wajah Bram berubah pias. Dia tahu dia sudah terpojok. Dia tidak punya apa-apa untuk melawanku. Apa maumu, Nindi? Tanyanya dengan suara kalah. Uang? Kamu mau aku ganti semua uang yang sudah kupakai? Aku tertawa. Uangmu? Kamu tidak punya uang, Bram. Semua yang kamu pakai adalah uangku. Dan yang aku mau bukan uang. Yang aku mau adalah melihatmu menderita. Aku mau kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, sama seperti aku kehilangan kepercayaanku padamu. Aku mendorong kereta bayi Adriel, meninggalkannya termangu di ruang makan yang luas dan dingin. Dia mulai menyadari bahwa benteng pertahanannya yang dibangun di atas kebohongan dan hartaku, kini mulai runtuh. Langkah selanjutnya dalam rencanaku adalah menjual rumah yang ditinggali Rina. Pak Haryo berhasil menemukan pembeli dalam waktu singkat. Seorang investor properti yang tidak banyak bertanya dan siap membayar tunai. Prosesnya dipercepat. Dalam 2 minggu, rumah itu sudah resmi berpindah tangan. Aku sengaja tidak memberitahu Bram atau Rina. Aku ingin memberi mereka kejutan. Suatu sore, saat aku sedang menimang Adriel di taman belakang, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan enggan. Halo,
Mbak Nindi. Terdengar suara perempuan yang familiar, suara yang penuh isak tangis. Rina. Aku terdiam, membiarkannya melanjutkan. Mbak, tolong saya, Mbak. Tadi ada orang datang ke rumah, katanya dia pemilik baru rumah ini. Dia kasih kami waktu 3 hari untuk pindah. Ini pasti ada salah paham, kan, Mbak? Rumah ini kan Mas Bram yang beli untuk saya. Nada bicaranya yang dibuat memelas dan lugu membuatku mual. Dulu, aku mungkin akan tertipu. Tapi sekarang, aku bisa melihat topengnya dengan jelas. Tidak ada salah paham, Rina, jawabku dengan nada datar. Rumah itu memang sudah dijual. Dan pemilik barunya adalah orang lain. Tapi bagaimana bisa, Mbak? Ini rumah saya? Rumahmu, aku mendengus. Rumah itu dibeli dengan uangku, dengan uang yang seharusnya digunakan untuk masa depan anakku. Kamu dan Bram hanya menumpang. Dan sekarang, waktu menumpang kalian sudah habis. Terdengar isapan tangis yang lebih keras di seberang sana. Mbak, saya mohon, saya punya bayi kecil. Kami harus tinggal di mana? Mas Bram? Mas Bram bilang semua kartunya diblokir. Kami tidak punya uang. Oh, jadi sekarang kamu baru ingat punya bayi kecil? Sindirku. Kemana pikiranmu saat kamu merayu suami orang dan menghancurkan rumah tangganya? Apa kamu tidak berpikir bahwa aku juga punya bayi kecil yang ayahnya kamu rebut? Rina tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis. Itu bukan urusanku, Rina, lanjutku tanpa ampun. Dulu aku menganggapmu seperti adikku sendiri. Aku memberimu tempat tinggal, makanan, pekerjaan. Aku percaya padamu. Tapi kamu membalas semuanya dengan mengkhianatiku dari belakang. Kamu menusukku dari belakang. Saya khilaf, Mbak, saya dipaksa Mas Bram. Cukup, bentakku, kesabaranku habis. Jangan sebut nama suamiku lagi dengan mulut kotormu itu. Kamu bukan korban di sini, Rina. Kamu adalah pemain utama. Kamu menikmatinya. Menikmati uangku, menikmati perhatian suamiku. Sekarang, nikmati juga konsekuensinya. Kamu punya waktu 3 hari untuk angkat kaki dari rumah itu. Setelah itu, jika kamu masih di sana, pemilik baru akan memanggil polisi untuk mengusirmu. Selamat mencari tempat tinggal baru. Mungkin di kolong jembatan ada yang kosong. Aku langsung menutup telepon, tidak memberinya kesempatan untuk memohon lagi. Tanganku gemetar karena amarah. Tapi di saat yang sama, ada kepuasan yang luar biasa. Mendengar suaranya yang putus asa adalah musik di telingaku. Malamnya, Bram pulang seperti banteng terluka. Dia pasti sudah ditelepon oleh Rina. Dia mendobrak pintu paviliun belakang dan langsung menuju taman tempatku bersantai. Apa yang sudah kamu lakukan? Teriaknya, wajahnya bengis. Kamu menjual rumah Rina. Di mana hati nuranimu, Nindi? Hati nuraniku, aku berdiri, menatapnya lurus di mata. Hati nuraniku mati di koridor rumah sakit saat aku melihatmu memilih dia daripada aku. Di mana hati nuranimu saat kamu membiarkanku melahirkan sendirian, Bram? Dia terbungkam. Rina dan bayiku akan jadi gelandangan. Bagus, jawabku singkat. Itu akan memberimu pelajaran berharga tentang tanggung jawab. Bukankah kamu bilang kamu mencintainya? Buktikan. Cari cara untuk menghidupi mereka. Mungkin kamu bisa mulai mencari pekerjaan yang sebenarnya, bukan pekerjaan yang diberikan karena belas kasihan. Kamu iblis, Anindita. Aku menjadi iblis karena kamu yang menciptakanku, balasku. Sekarang pergilah. Aku muak melihat wajahmu. Aku memanggil pengawal. Antar, Tuan, ini kembali ke kamarnya. Pastikan dia tidak menggangguku lagi. Dua pria berbadan tegap itu segera memegangi lengan Bram. Dia meronta, tapi tenaganya tidak seberapa dibandingkan mereka. Dia diseret kembali ke paviliun seperti tahanan. Aku duduk kembali, napasku terengah. Pertarungan ini menguras emosi, tapi aku tidak akan menyerah. Satu benteng pertahanan mereka sudah runtuh. Tinggal satu lagi yang harus kuhancurkan, posisi Bram di Adhitama Group. Dan rapat umum pemegang saham luar biasa akan diadakan minggu depan. Itu akan menjadi paku terakhir di peti mati karir dan keangkuhannya. Hari diadakannya rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, tiba.
Udara di ruang rapat utama Adhitama Tower terasa dingin dan tegang. Aku duduk di kursi utama, di ujung meja panjang, posisi yang dulu menjadi milik ayahku. Di sisiku, Pak Haryo duduk dengan tenang, tumpukan dokumen tersusun rapi di hadapannya. Para dewan direksi dan pemegang saham minoritas lainnya sudah memenuhi ruangan, wajah mereka dipenuhi rasa penasaran. Bramantio duduk di seberangku, di antara direktur lainnya. Dia mengenakan setelan terbaiknya, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Tapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya, tangannya yang sesekali mengusap keringat di pelipis. Dia tahu hari ini adalah hari penghakimannya. Aku membuka rapat dengan suara yang jelas dan mantap, tanpa sedikit pun getaran. Aku tidak menyebut masalah pribadi kami. Aku membingkainya dalam narasi korporat yang dingin dan profesional. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. RUPSLB hari ini kita adakan dengan satu agenda tunggal, evaluasi kinerja dan restrukturisasi jajaran direksi demi efisiensi dan pencapaian target perusahaan yang lebih baik di kuartal mendatang. Aku membiarkan Pak Haryo mengambil alih, memaparkan data-data yang sudah kami siapkan. Data-data itu menunjukkan beberapa proyek di bawah pimpinan Bram mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya. Sebagian data itu memang benar adanya, sebagian lagi adalah hasil kreativitas tim akuntan kami untuk membuatnya terlihat lebih buruk dari yang sebenarnya. Politik korporat memang kejam, dan aku sedang memainkan permainanku dengan sangat baik. Bram mencoba membela diri. Dia berdiri, menjelaskan alasannya dengan suara yang dibuat seprofesional mungkin. Dia berbicara tentang kendala di lapangan, tentang negosiasi yang alot dengan pemasok. Tapi semua argumennya terdengar lemah di hadapan data-data konkret yang kami sajikan. Setelah perdebatan yang terasa seperti sandiwara itu selesai, tibalah saatnya pemungutan suara. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, kita akan melakukan pemungutan suara untuk mosi tidak percaya terhadap kinerja Direktur Pengembangan Proyek, Bapak Bramantio. Umumku. Satu persatu, para pemegang saham memberikan suaranya. Tentu saja, dengan 70% saham berada di tanganku, hasilnya sudah bisa ditebak. Ini hanyalah formalitas untuk mempermalukannya di depan semua orang. Dengan suara mayoritas, aku mengumumkan hasilnya dengan tatapan lurus ke arah Bram. Dewan pemegang saham memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Bramantio dari jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Proyek, efektif per hari ini. Palu diketuk. Ruangan hening sejenak. Wajah Bram pucat seperti mayat. Dia menatapku dengan tatapan tidak percaya, seolah berharap ini semua hanya mimpi buruk. Impiannya untuk menjadi raja di kerajaan Adhitama baru saja berakhir. Dia telah digulingkan dari taftanya. Rapat ditutup. Para direktur lain menghampiriku, memberikan ucapan selamat yang terdengar basa-basi. Aku tahu, di belakangku mereka pasti membicarakan drama ini. Aku tidak peduli. Yang penting tujuanku tercapai. Bram tetap duduk di kursinya, membeku. Aku berjalan menghampirinya. Semua fasilitas perusahaan, mobil dinas, laptop, dan lain-lain, tolong kembalikan ke bagian personalia sebelum jam 5 sore ini, kataku pelan, hanya untuk didengarnya. Dan kamu punya waktu 24 jam untuk mengosongkan ruanganmu. Dia mendongak, matanya memerah menahan amarah dan kehinaan. Kamu menikmati ini, kan? Desisnya. Sangat, jawabku tanpa ragu. Ini bahkan belum seberapa dibandingkan penderitaan yang kurasakan di rumah sakit malam itu. Aku berbalik, meninggalkannya sendirian di tengah runtuhan karirnya. Sang raja palsu telah jatuh. Berita pemecatan Bram langsung tersebar. Sore itu juga, dia harus mengembalikan mobil dinasnya dan pulang dari kantor megah itu dengan taksi, membawa barang-barangnya dalam sebuah kardus. Pemandangan yang pasti sangat dinikmati oleh para karyawan yang selama ini tidak menyukainya. Kejatuhannya tidak berhenti di situ. Malamnya, aku menunggunya di ruang keluarga rumah utama. Saat dia masuk dengan langkah gontai, aku menyodorkan sebuah surat lain kepadanya. Apalagi ini? Tanyanya lelah. Surat pemberitahuan. Kamu punya waktu 1 minggu untuk angkat kaki dari rumah ini, kataku. Mata Bram membelalak. Apa? Kamu mengusirku dari rumahku sendiri. Sudah kukatakan, ini rumahku. Dan aku tidak sudi lagi satu atap dengan seorang pengkhianat dan pengangguran,
Jawabku dingin. 1 minggu, Bram. Setelah itu, aku akan menyuruh pengawal untuk melemparmu keluar jika kamu masih di sini. Dia tertawa, tawa putus asa yang menyedihkan. Kemana aku harus pergi? Aku tidak punya apa-apa lagi, Nindi. Kamu sudah mengambil semuanya. Pikirkan sendiri, sahutku. Mungkin kamu bisa tinggal bersama Rina? Oh, aku lupa. Dia juga sudah tidak punya rumah. Mungkin kalian bisa menyewa kamar kos kecil bersama? Bukankah itu romantis? Berjuang dari nol bersama cinta sejatimu. Setiap kata yang kuucapkan adalah belati yang menusuk harga dirinya. Dia menatapku dengan tatapan kosong, kekalahan total terpancar dari matanya. Pria angkuh yang dulu kupuja, kini hanyalah seorang pecundang yang menyedihkan. Aku mohon, Nindi, untuk pertama kalinya, aku mendengar nada permohonan dalam suaranya. Jangan lakukan ini. Pikirkan Adriel. Dia butuh seorang ayah. Adriel akan punya figur ayah yang lebih baik. Kakeknya, pamannya. Siapapun, asal bukan seorang pengecut sepertimu, balasku. Dan jangan pernah gunakan nama anakku untuk memohon belas kasihan. Selama seminggu itu, Bram seperti mayat hidup. Dia jarang keluar dari paviliun belakang. Mungkin terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Aku membiarkannya. Aku ingin dia meresapi setiap detik dari kejatuhannya. Sementara itu, aku mendapat kabar dari tim Pak Haryo. Rina, setelah diusir dari rumah itu, benar-benar kebingungan. Dia mencoba menghubungi Bram, tapi Bram sendiri sedang dalam masalah besar. Tanpa uang dan tempat tinggal, Rina akhirnya menyerah. Dia membawa bayi perempuannya dan pulang ke kampung halamannya, sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Dia pergi dengan bus ekonomi, membawa kehinaan dan bayi tanpa ayah yang diakui. Tepat di hari ke-7, Bram akhirnya pergi. Dia tidak pamit. Dia hanya meninggalkan kunci paviliun di meja satpam dan pergi dengan sebuah taksi, membawa 2 koper besar berisi sisa-sisa kehidupannya yang dulu gemerlap. Malam itu, saat aku berdiri di balkon kamarku sambil menggendong Adriel, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Rumah ini terasa lebih ringan, lebih bersih, seolah udara beracun yang selama ini menyesakkan telah sirna. Satu persatu, semua bidak caturnya sudah kumakan. Rajanya sudah skakmat. Tapi permainan ini belum selesai. Masih ada 1 langkah terakhir. Sidang perceraian dan memastikan dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk menggangguku atau anakku. Aku akan memastikan dia benar-benar jatuh ke titik terendah. Bab 6. Karma untuk sang adik palsu. 2 bulan berlalu sejak Bram pergi dari rumah. Proses perceraian berjalan lancar di pihaknya, karena dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Semua tuntutanku dikabulkan oleh hakim. Hak asuh Adriel jatuh sepenuhnya padaku, dan Bram tidak mendapatkan sepeser pun harta gonogini. Dia hanya diwajibkan membayar uang nafkah anak yang jumlahnya sangat kecil, jumlah yang bahkan aku ragu dia mampu membayarnya. Bramantio, mantan direktur yang hidup bergelimang kemewahan, kini resmi menjadi seorang pengangguran miskin. Aku mendengar kabar dari beberapa kenalan bahwa dia mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasinya sudah hancur lebur di kalangan industri. Tidak ada perusahaan besar yang mau mempekerjakan orang yang dipecat dari Adhitama Group dengan cara yang memalukan. Dia akhirnya tinggal di apartemen studio lamanya, hidup dari sisa-sisa tabungannya yang semakin menipis. Namun, pikiranku tidak hanya tertuju pada Bram. Ada 1 orang lagi yang harus menerima ganjaran atas perbuatannya. Rina. Perempuan yang kuanggap adik, yang makan dari piring yang sama denganku, namun tega merebut suamiku di ranjangku sendiri. Aku tahu, mengirimnya kembali ke desa dalam keadaan miskin sudah merupakan sebuah hukuman. Tapi bagiku, itu belum cukup. Aku ingin memastikan dia benar-benar merasakan keputusasaan. Aku ingin dia tahu bahwa konsekuensi dari pengkhianatan tidak akan pernah berhenti menghantuinya. Aku kembali meminta bantuan tim investigasi Pak Haryo. Kali ini, tugas mereka lebih sederhana, cari tahu semua tentang kehidupan Rina di kampungnya. Laporan datang seminggu kemudian, lengkap dengan foto-foto yang diambil secara diam-diam. Foto-foto itu menunjukkan sebuah rumah kayu yang sangat sederhana, sebagian dindingnya sudah lapuk. Rina terlihat lebih kurus, kulitnya lebih gelap, pakaiannya lusuh. Dia tampak sedang menggendong bayinya sambil mencuci baju di pinggir sungai.
Wajahnya tidak lagi menunjukkan kepolosan lugu seperti dulu, melainkan gurat-gurat kelelahan dan penderitaan. Menurut laporan, Rina menjadi bahan gunjingan di seluruh desa. Dia pulang membawa bayi tanpa suami, sebuah aib besar di lingkungan pedesaan yang masih memegang teguh adat. Orang tuanya, yang merupakan petani miskin, harus ikut menanggung malu. Dia tidak bekerja, hanya mengandalkan belas kasihan orang tuanya yang penghasilannya pas-pasan. Bayinya sering sakit-sakitan karena kurang gizi dan lingkungan yang tidak sehat. Melihat foto-foto itu, seharusnya aku merasa puas. Tapi yang ada hanyalah rasa dingin yang aneh. Aku tidak merasakan kemenangan, hanya sebuah penegasan bahwa dunia memang berputar. Dulu, dia hidup nyaman di rumahku, memakai AC, makan enak, dan punya waktu luang. Kini, dia harus berjuang hanya untuk sekadar bertahan hidup. Tapi rencanaku belum selesai. Di laporan itu, disebutkan bahwa keluarga Rina memiliki sepetak sawah kecil yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan mereka. Sawah itu digadaikan ke seorang rentenir di desa sebelah untuk biaya pengobatan ayah Rina beberapa tahun lalu, dan mereka masih berjuang untuk melunasinya. Disinilah aku melihat kesempatanku. Melalui perantara, aku menghubungi rentenir itu. Aku menawarkan untuk membeli surat gadai sawah itu dengan harga 2 kali lipat dari sisa utang keluarga Rina. Tentu saja, rentenir itu langsung setuju. Dalam beberapa hari, surat kepemilikan sawah itu sudah berada di tanganku, atas nama salah satu perusahaan cangkang milikku. Langkah selanjutnya adalah menunggu saat yang tepat. Aku menunggu hingga musim panen tiba. Saat di mana harapan para petani sedang di puncak-puncaknya. Tepat 1 hari sebelum jadwal panen, aku mengirim beberapa orang ke desa itu. Bukan untuk menagih utang, tapi untuk memasang plang besar di tengah-tengah sawah keluarga Rina. Plang itu bertuliskan, tanah ini milik PT Anindita Jaya Abadi. Dilarang melakukan aktivitas apapun tanpa izin. Kabar itu sampai ke telingaku sore harinya. Seluruh desa gempar. Keluarga Rina shock berat. Harapan mereka untuk mendapatkan hasil panen guna menyambung hidup dan membayar utang, musnah dalam sekejap. Mereka kini tidak hanya menanggung aib, tapi juga terancam kelaparan. Malam itu, aku menerima telepon. Nomornya sama dengan nomor yang dulu digunakan Rina untuk meneleponku dari rumahnya yang sudah kujual. Mbak Nind. Suaranya bergetar hebat, dipenuhi keputusasaan yang begitu kental. Kenapa, Mbak? Kenapa Mbak lakukan ini pada kami? Sawah itu satu-satunya yang kami miliki. Benarkah? Jawabku dengan nada pura-pura terkejut. Setahuku, sawah itu milik rentenir tempat keluargamu berutang. Dan kebetulan, perusahaanku baru saja mengakuisisi aset-aset rentenir itu. Ini murni bisnis, Rina. Tidak ada urusan pribadi. Jangan bohong, Mbak, pekitnya. Nama perusahaan itu? Anindita Jaya Abadi. Itu nama Mbak. Mbak sengaja melakukan ini. Kalaupun iya, lalu kenapa? Tantangku. Anggap saja ini ganti rugi atas semua yang telah kamu ambil dariku. Kamu mengambil suamiku, ketenangan hidupku, kebahagiaanku. Aku hanya mengambil sepetak sawah. Adil, bukan? Tapi kami mau makan apa, Mbak? Anak saya butuh susu. Bapak saya sakit. Rintihnya memilukan. Itu masalahmu, bukan masalahku, jawabku dingin. Coba saja minta pada Bram. Mungkin dia bisa mengirimimu uang dari sisa-sisa gajinya yang tidak seberapa itu. Oh, aku lupa. Dia sudah tidak punya gaji. Keheningan panjang di seberang sana, hanya diisi oleh suara isak tangisnya yang menyayat hati. Dulu, aku melanjutkan, suaraku sepelan bisikan ular, aku memberimu segalanya, Rina. Aku memberimu kepercayaan. Jika saja kamu tidak mengkhianatiku, mungkin saat ini kamu masih hidup enak di Jakarta. Mungkin aku bahkan akan membantu biaya pengobatan bapakmu. Tapi kamu memilih jalan yang lain. Kamu memilih untuk menjadi ular di rumahku. Dan ular pantasnya kepalanya dipenggal. Saya mohon ampun, Mbak. Saya mengaku salah. Tolong kembalikan sawah kami. Permohonan ampun tidak akan mengubah apapun, potongku. Semua sudah terlambat. Selamat menikmati hasil dari perbuatanmu.
Sampaikan salamku untuk keluargamu yang harus ikut menanggung akibat dari kebodohanmu. Aku menutup telepon. Kali ini, tidak ada lagi amarah yang bergejolak. Hanya ada rasa puas yang dingin dan final. Aku sudah menghancurkan Bram. Dan sekarang, aku sudah menghancurkan Rina. Aku sudah mengambil kembali semua milikku, dan bahkan lebih. Aku berjalan ke kamar Adriel. Putraku tertidur lelap di ranjang bayinya yang mewah. Wajahnya begitu damai. Aku mengelus pipinya yang lembut. Semua yang kulakukan, semua kekejaman ini, adalah untuk melindunginya. Untuk memastikan tidak ada lagi yang bisa menyakiti kami. Aku telah membangun tembok benteng yang tinggi di sekeliling kami, dan tembok itu dibangun di atas reruntuhan kehidupan orang-orang yang telah mengkhianatiku. Mungkin aku telah menjadi iblis di mata mereka, tapi di mata putraku, aku akan selamanya menjadi malaikat pelindungnya. Dan hanya itu yang terpenting. Setahun telah berlalu sejak badai itu menerjang hidupku. Musim telah berganti, dan begitu pula dengan diriku. Luka di hatiku mungkin tidak akan pernah sembuh total, ia akan selalu ada di sana, menjadi pengingat abadi akan sebuah pengkhianatan. Namun, luka itu tidak lagi terasa perih. Ia telah berubah menjadi bekas luka, sebuah tanda kekuatan dan ketahanan. Di bawah kepemimpinanku, Adhitama Group justru semakin bersinar. Aku mencurahkan seluruh energi dan pikiranku untuk pekerjaan. Aku membuktikan pada semua orang, terutama pada diriku sendiri, bahwa aku bukan hanya sekadar putri dari pemilik perusahaan. Aku adalah seorang pemimpin. Keputusan-keputusanku yang tegas dan fisikku yang tajam membawa perusahaan meraih keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para direksi yang dulu meremehkanku, kini menatapku dengan penuh hormat. Aku telah mendapatkan tahtaku bukan karena warisan, tapi karena kemampuanku sendiri. Hidupku kini berpusat pada dua hal, Adriel dan perusahaan. Putraku tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Dia adalah matahariku, sumber cahayaku di hari-hari tergelap. Setiap kali aku melihat senyumnya, mendengar tawanya, aku tahu bahwa semua perjuanganku tidak sia-sia. Dialah harta karunku yang paling berharga, pewaris sejati dari semua yang telah kubangun. Aku memastikan dia tidak pernah kekurangan kasih sayang. Ayah dan ibuku memanjakannya, begitu pula dengan para staf di rumah yang tulus menyayanginya. Dia tidak akan pernah merasakan kekosongan figur seorang ayah, karena dia dikelilingi oleh cinta yang begitu besar. Tentu saja, terkadang aku masih memikirkan mereka, Bram dan Rina. Bukan karena rindu atau benci, tapi lebih seperti pengamat yang melihat hasil dari sebuah eksperimen. Kabar tentang Bram sesekali masih sampai ke telingaku. Dia tidak pernah berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia hidup dari pekerjaan serabutan, menjadi makelar properti kecil-kecilan, atau terkadang menjadi sopir panggilan. Pria yang dulu selalu tampil necis dengan setelan mahal, kini terlihat kusam dan jauh lebih tua dari usianya. Dia beberapa kali mencoba menghubungiku, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk meminta uang. Teleponnya tidak pernah kuangkat, pesannya tidak pernah kubalas. Bagiku, dia sudah mati. Sedangkan Rina, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi setelah insiden sawah itu. Mungkin dia dan keluarganya pindah ke desa lain untuk memulai hidup baru, atau mungkin dia masih di sana, berjuang dalam kemiskinan dan penyesalan. Aku tidak peduli. Nasibnya bukan lagi urusanku. Dia telah menuai apa yang dia tanam. Suatu sore, aku mengajak Adriel berjalan-jalan di taman kota. Saat dia sedang asyik bermain di perosotan, aku duduk di bangku taman, menikmati semilir angin. Tiba-tiba, seseorang duduk di sampingku. Anindita? Aku menoleh. Seorang pria yang wajahnya familiar tapi aku lupa namanya. Dia tersenyum ramah. Maaf, mungkin kamu tidak ingat aku. Aku Dion. Kita dulu satu alma mater di universitas, beda fakultas. Aku mengingatnya. Dion, pria yang cukup populer di masanya. Kini dia terlihat lebih matang dan berwibawa. Oh, ya, Dion. Aku ingat, jawabku sambil tersenyum tipis. Kami berbasa-basi sejenak, berbicara tentang pekerjaan dan kenangan masa kuliah. Dia kini memiliki firma hukumnya sendiri yang cukup sukses. Dia bercerita bahwa dia belum menikah, terlalu fokus pada karir. Itu putramu? Tanyanya, menunjuk Adriel yang sedang berlari ke arahku. Iya,
Namanya Adriel, jawabku, hatiku menghangat saat Adriel memeluk kakiku. Anak yang tampan, puji Dion. Matanya menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan. Ada kekaguman di sana. Aku mengikuti beritamu di media bisnis. Kamu hebat, Nindi. Benar-benar perempuan yang kuat. Pujian itu terasa tulus, berbeda dari pujian basa-basi yang sering kudengar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit tersipu. Terima kasih, jawabku. Kami bertukar nomor telepon sebelum berpisah. Obrolan singkat itu meninggalkan kesan yang aneh di hatiku. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Bukan cinta, tapi sebuah kemungkinan. Kemungkinan bahwa di luar sana, masih ada dunia yang menanti. Masih ada kebahagiaan lain yang mungkin bisa kuraih. Malam itu, setelah menidurkan Adriel, aku berdiri di balkon kamarku, menatap gemerlap lampu kota Jakarta. Dulu, dari balkon yang sama, aku merasakan kehancuran. Tapi malam ini, yang kurasakan adalah kedamaian. Aku telah melalui neraka dan berhasil keluar sebagai pemenang. Aku telah membalaskan dendamku, bukan dengan amarah yang membabi buta, tapi dengan strategi yang dingin dan terukur. Aku telah merebut kembali hidupku, kehormatanku, dan masa depanku. Mungkin suatu hari nanti, aku akan membuka hatiku lagi. Mungkin untuk Dion, atau mungkin untuk orang lain. Atau mungkin juga tidak. Aku tidak tahu dan aku tidak mau memusingkannya. Yang aku tahu pasti, aku tidak lagi membutuhkan seorang pria untuk melengkapiku. Aku sudah utuh. Aku adalah Anindita Adhitama. Seorang ibu, seorang CEO, seorang perempuan yang selamat dari badai pengkhianatan. Aku menatap langit malam yang cerah. Fajar yang baru telah menyingsing dalam hidupku. Dan kali ini, aku akan menyambutnya dengan kepala tegak, dengan kekuatan. Yang kubangun sendiri, bersama putraku di sisiku. Perjalanan masih panjang, tapi aku siap menghadapinya. Karena aku tahu, setelah malam tergelap sekalipun, matahari akan selalu terbit kembali. Dan cahayanya kini terasa jauh lebih hangat dan lebih terang dari sebelumnya. 8 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang untuk mengubah seorang bayi mungil menjadi seorang anak laki-laki yang cerdas dengan tatapan mata ingin tahu. Cukup panjang untuk mengubah runtuhan hati menjadi sebuah monumen kekuatan. Dan cukup panjang untuk membuktikan bahwa fajar yang baru itu bukanlah akhir, melainkan awal dari hari-hari yang cerah tanpa awan. Bagi Anindita Adhitama, 8 tahun telah menjadi kanvas di mana ia melukis ulang kehidupannya dengan warna-warna yang ia pilih sendiri. Ketegasan, kasih sayang, dan kedamaian yang diperjuangkan dengan susah payah. Di usianya yang mendekati akhir 30-an, ia adalah seorang ratu di kerajaannya. Bukan hanya sebagai presiden direktur Adhitama Group yang namanya disegani di seluruh Asia Tenggara, tetapi juga sebagai ratu di hati putranya, Adriel Bimasena Adhitama. Pagi itu, di penthouse mewah mereka yang menghadap Cakrawala Jakarta, Anindita sedang membantu Adriel mengikat tali sepatu sekolahnya. Adriel, kini murid kelas 3 SD internasional, mengoceh tanpa henti tentang proyek sainsnya mengenai sistem tata surya. Bumi itu planet ketiga, Bunda. Terus ada Mars, si planet merah. Kata Emer David, mungkin dulu ada alien di sana, celotehnya, matanya yang hitam dan jernih berbinar-binar. Mata itu adalah warisan dari Anindita, namun bentuk rahang dan senyumnya sesekali masih menyiratkan bayangan samar dari pria yang tidak pernah mereka sebut namanya. Oh ya? Menurutmu alien itu seperti apa? Tanya Anindita, merapikan kerah seragam putranya. Interaksi pagi seperti ini adalah ritual suci baginya. Tidak peduli betapa padat jadwal rapat atau betapa penting negosiasi yang menantinya, waktu paginya adalah milik Adriel sepenuhnya. Mungkin warnanya hijau dan matanya besar. Atau mungkin mereka seperti kita, tapi lebih pintar. Anindita tertawa. Mungkin saja. Cepat habiskan susumu, nanti Pak Ujang keburu menunggu. Di meja makan, Dion sudah duduk sambil membaca tabletnya, secangkir kopi mengepul di sampingnya. Dion telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka selama 6 tahun terakhir. Hubungan mereka tidak dimulai dengan ledakan kembang api, melainkan tumbuh perlahan seperti pohon ek yang kokoh. Berawal dari pertemuan tak sengaja di taman, berlanjut ke obrolan santai,
lalu makan malam, hingga akhirnya ia menjadi sosok yang selalu ada. Dion tidak pernah mencoba menggantikan posisi ayah Adriel, melainkan menjadi sahabat terbaiknya. Ia mengajari Adriel bermain basket, menemaninya merakit Lego yang rumit, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulitnya dengan sabar. Bagi Anindita, Dion adalah pelabuhan yang tenang. Pria itu mengagumi kekuatannya, bukan merasa terintimidasi olehnya. Dia mencintai Anindita sang CEO yang tangguh, sama besarnya seperti ia mencintai Nindi sang ibu yang lembut. 2 tahun lalu, di bawah langit senja Bali, Dion melamarnya dengan cincin sederhana namun penuh makna. Anindita menerimanya. Mereka belum menikah secara resmi, memilih untuk bertunangan dalam waktu yang lama, memastikan Adriel benar-benar siap menerima perubahan status dalam keluarga kecil mereka. Pagi, jagoan. Sudah siap menaklukkan dunia hari ini, sapa Dion pada Adriel, meletakkan tabletnya. Pasti, Om Dion. Hari ini aku akan presentasi tentang Jupiter. Planet terbesar, sahut Adriel bersemangat. Pemandangan itu menghangatkan hati Anindita. Keluarga. Sesuatu yang pernah direnggut darinya, kini telah ia bangun kembali di atas fondasi yang jauh lebih kuat, kejujuran, rasa hormat, dan cinta yang dewasa. Namun, setenang apapun lautan, terkadang riak dari badai masa lalu masih bisa mencapai pantai. Siang itu, saat Anindita sedang memimpin rapat Dewan Direksi membahas ekspansi ke pasar Eropa, sekretarisnya masuk dengan wajah sedikit cemas dan meletakkan sebuah catatan kecil di hadapannya. Pak Haryo menelepon. Ada urusan pribadi yang sangat mendesak. Beliau menunggu di telepon. Anindita mengerutkan kening. Pak Haryo tidak akan pernah mengganggunya saat rapat penting kecuali jika situasinya benar-benar darurat. Ia segera meminta maaf pada Dewan Direksi, mengumumkan istirahat 10 menit, dan berjalan ke ruangannya. Ada apa, Pak? Tanyanya langsung begitu telepon tersambung. Maaf mengganggu, Nyonya Muda. Suara Pak Haryo terdengar berat. Saya baru saja mendapat kabar. Ini tentang Tuan Bramantio. Nama itu, yang sudah 8 tahun terkubur dalam-dalam, terasa aneh di lidahnya saat Anindita mengulanginya. Bramantio? Kenapa dia? Dia ditemukan pingsan di apartemennya oleh tetangga. Sekarang dia dirawat di rumah sakit umum. Kondisinya kritis, Nyonya. Gagal ginjal stadium akhir. Dunia Anindita sejenak berhenti berputar. Gagal ginjal. Kritis. Berbagai emosi berkecamuk di dalam dirinya. Tidak ada rasa kasihan, tidak juga kepuasan. Yang ada hanyalah rasa dingin yang aneh, seolah mendengar berita tentang orang asing. Menurut dokter, dia sudah lama mengabaikan kesehatannya. Pola hidup yang tidak teratur dan sepertinya dia juga seorang pemabuk berat. Dia butuh transplantasi ginjal secepatnya atau cuci darah rutin seumur hidupnya. Masalahnya, dia tidak punya biaya sama sekali. Kartu identitasnya menunjukkan dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak ada asuransi. Anindita diam, mencerna informasi itu. Pria yang dulu begitu angkuh, yang hidup dari kemewahannya, kini terbaring tak berdaya di rumah sakit umum, menunggu ajal karena tak punya biaya. Sebuah akhir yang ironis. Lalu, apa hubungannya denganku, Pak? Tanya Anindita akhirnya, suaranya kembali dingin dan terkendali. Pihak rumah sakit, setelah melihat data lama di sistem, menemukan nama Nyonya sebagai kontak daruratnya dari 8 tahun yang lalu. Mereka menghubungi kantor untuk meminta pertanggungjawaban biaya. Anindita mendengus sinis. Bahkan di ambang kematiannya pun, pria itu masih mencoba menjadi parasit. Katakan pada mereka saya tidak memiliki hubungan apapun lagi dengannya. Secara hukum, kami sudah bercerai. Saya tidak punya kewajiban apapun. Baik, Nyonya. Tapi, ada satu hal lagi, Pak Haryo terdengar ragu. Saat sadar sejenak tadi, dia terus menggumamkan satu nama. Bukan nama Nyonya. Dia memanggil nama Adriel. Dia bilang dia ingin bertemu putranya untuk yang terakhir kali. Permintaan itu, bagaikan sebuah bom, menghancurkan ketenangan yang telah ia bangun. Membawa Adriel bertemu dengan pria itu, pria yang telah meninggalkannya, pria yang kini hanyalah bayangan dari masa lalu yang kelam, tidak akan pernah. Jangan pernah biarkan dia atau siapapun dari pihaknya mendekati putraku, Pak Haryo. Paham,
perintah Anindita tegas. Urusan dia, biarlah menjadi urusannya sendiri. Dia sudah memilih jalannya 8 tahun yang lalu. Setelah menutup telepon, Anindita berdiri di depan jendela kantornya yang menjulang tinggi. Di bawah sana, Jakarta bergerak dengan hiruk-pikuknya, tidak peduli pada drama kehidupan satu manusia. Anindita mencoba kembali fokus pada pekerjaannya, tapi bayangan Bram yang terbaring sekarat terus menghantuinya. Bukan karena rasa iba, tapi karena sebuah pertanyaan yang mengganggu. Bagaimana jika Adriel suatu hari nanti tahu dan bertanya mengapa ia tidak diizinkan bertemu ayahnya untuk yang terakhir kali? Malam itu, ia menceritakan semuanya pada Dion. Mereka duduk di balkon setelah Adriel tertidur. Dion mendengarkan dengan sabar, tangannya menggenggam tangan Anindita erat. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungnya, kata Dion pelan. Tapi jika boleh berpendapat, ini bukan lagi tentang dia, Nindi. Ini tentang kamu dan Adriel. Tentang kedamaianmu di masa depan. Maksudmu aku harus membawanya bertemu Bram? Tanya Anindita tidak percaya. Bukan begitu, sahut Dion. Adriel masih terlalu kecil untuk mengerti kerumitan ini. Membawanya ke sana hanya akan menimbulkan trauma. Tapi mungkin ada cara lain untuk menutup bab ini selamanya, tanpa melibatkan Adriel secara langsung. Perkataan Dion membuatnya berpikir. Menutup bab. Ya, mungkin inilah yang ia butuhkan. Bukan untuk Bram, tapi untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, sebuah keputusan telah ia ambil. Ia tidak pergi ke rumah sakit itu sendiri. Ia mengirim Pak Haryo dengan sebuah instruksi yang jelas. Bayar semua tagihan rumah sakitnya. Pindahkan dia ke ruang perawatan terbaik. Pastikan dia mendapatkan perawatan cuci darah yang layak, kata Anindita pada Pak Haryo. Lakukan semuanya secara anonim. Jangan sampai dia tahu uang itu dariku. Anggap saja ini sumbangan dari yayasan milik perusahaan. Pak Haryo menatapnya dengan kekaguman. Baik, Nyonya. Dan satu lagi, tambah Anindita. Katakan padanya bahwa permohonannya untuk bertemu Adriel ditolak. Katakan padanya bahwa putranya hidup sangat bahagia dan tidak perlu melihat bayangan masa lalu yang hanya akan menyakitinya. Itulah titik tengah yang ia pilih. Ia tidak akan membiarkan pria itu mati sebagai gelandangan, karena bagaimanapun juga, ada darahnya yang mengalir di tubuh Adriel. Tapi ia juga tidak akan memberinya pengampunan atau kesempatan untuk masuk kembali ke dalam hidup mereka. Ini bukan belas kasihan. Ini adalah sebuah pelepasan. Ia membayar utang karma terakhirnya agar bisa benar-benar melangkah maju tanpa beban. Namun, takdir sepertinya punya cara tersendiri untuk menguji keteguhan hatinya. Seminggu setelah Bram dipindahkan ke ruang perawatan yang lebih baik, Anindita menerima sebuah paket di kantornya. Sebuah amplop coklat kusam, tanpa nama pengirim, hanya alamat kantor yang ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Di dalamnya, ada sebuah surat yang ditulis di atas kertas buku tulis yang robek. Anindita langsung mengenali tulisan tangan itu. Rina, Mbak Nindi yang terhormat. Saya tidak tahu apakah surat ini akan sampai pada Mbak, atau apakah Mbak sudi membacanya. Saya menulis ini dengan segala kerendahan hati dan rasa malu yang tak terhingga. Saya dengar kabar tentang Mas Bram dari seorang kenalan di Jakarta. Saya tahu, saya tidak punya hak apapun untuk ikut campur. Hidup saya di desa sangat berat, Mbak. Mungkin ini karma yang pantas saya terima. Putri saya, Bunga, sekarang sudah berumur 8 tahun. Dia anak yang baik, tapi dia sering sakit-sakitan. Dokter bilang jantungnya lemah, butuh operasi yang biayanya sangat besar, yang bahkan dalam mimpi pun tak sanggup saya bayangkan. Saya tidak meminta uang pada Mbak. Saya tahu saya tidak pantas. Saya hanya ingin meminta maaf. Maaf atas semua rasa sakit yang telah saya sebabkan. Setiap malam saya berdoa, memohon ampunan dari Tuhan dan dari Mbak Nindi. Kebodohan dan keserakahan saya telah menghancurkan banyak kehidupan, termasuk kehidupan anak saya sendiri. Jika Mbak Nindi berbaik hati, saya hanya memohon satu hal. Tolong doakan untuk kesembuhan Bunga. Hanya itu saja. Dia tidak bersalah, Mbak. Dia tidak tahu apa-apa tentang dosa ibunya. Hormat saya, Rina. Anindita meletakkan surat itu, tangannya sedikit gemetar. Bunga, anak perempuan Bram.
Adik tiri Adriel dari pihak ayah. Anak yang lahir di hari yang sama, di rumah sakit yang sama. Anak yang kini menderita karena dosa orang tuanya. Dendam yang selama ini ia kira sudah padam, ternyata masih menyisakan bara. Sebagian dirinya berbisik, biarkan saja. Itu balasan yang setimpal. Tapi sebagian dirinya yang lain, sisi keibuannya, merasakan ngilu saat membayangkan seorang anak tak berdosa yang menderita. Ia menatap foto Adriel di mejanya, yang sedang tersenyum lebar memegang piala lomba lari. Anaknya bisa mendapatkan perawatan kesehatan terbaik di dunia, sementara anak perempuan itu terancam nyawanya karena kemiskinan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia kembali berdiskusi dengan Dion, menunjukkan surat dari Rina. Anak itu tidak bersalah, Nindi, kata Dion lembut. Dia sama seperti Adriel, korban dari situasi yang tidak pernah ia minta. Lalu aku harus bagaimana, Dion? Membiayai operasinya? Menyelamatkan anak dari perempuan yang sudah menghancurkan hidupku. Pikirkan begini, ujar Dion bijak. Jika kamu menolongnya, kamu tidak melakukannya untuk Rina atau Bram. Kamu melakukannya untuk anak itu. Dan yang terpenting, kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Untuk melepaskan sisa-sisa kebencian terakhir yang mungkin masih mengikatmu. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras kamu bisa membalas, tapi tentang seberapa besar kamu bisa berbelas kasih, bahkan pada mereka yang tidak pantas menerimanya. Kata-kata Dion meresap ke dalam hatinya. Berbelas kasih. Sebuah konsep yang sudah lama ia lupakan. Keesokan harinya, ia kembali memanggil Pak Haryo. Pak, tolong cari tahu tentang kondisi anak perempuan bernama Bunga di desa asal Rina. Verifikasi kebenaran tentang penyakitnya dan biaya yang dibutuhkan, perintahnya. Jika semuanya benar, atur agar anak itu dibawa ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Semua biaya, dari transportasi, akomodasi untuk Rina, hingga seluruh biaya operasi dan pemulihan, akan ditanggung oleh yayasan perusahaan. Secara anonim lagi, Nyonya, tanya Pak Haryo. Anindita menggeleng. Tidak. Kali ini, biarkan dia tahu dari mana bantuan itu berasal. Ia ingin Rina tahu. Bukan untuk pamer kebaikan, tapi untuk memberikan pelajaran terakhir. Bahwa Anindita, perempuan yang pernah ia sakiti begitu dalam, adalah orang yang pada akhirnya menyelamatkan nyawa putrinya. Bahwa kebaikan, pada akhirnya, adalah bentuk kemenangan yang paling mutlak. Beberapa bulan kemudian, semua urusan itu selesai. Operasi Bunga berjalan lancar. Bram, setelah beberapa bulan dirawat, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit, sendirian. Anindita tidak datang ke pemakamannya, hanya mengirim karangan bunga tanpa nama. Bab itu telah benar-benar tertutup. Suatu sore yang cerah, setahun setelah semua itu berlalu, Anindita, Dion, dan Adriel sedang bermain layang-layang di pantai Ancol. Tawa Adriel membahana saat layang-layang naganya berhasil terbang tinggi. Anindita duduk di atas tikar bersama Dion, punggungnya bersandar nyaman di dada pria itu. Bunda, lihat, layang-layangku yang paling tinggi, teriak Adriel. Hebat, sayang, balas Anindita sambil melambai. Dion memeluknya dari belakang. Kamu bahagia, Nindi? Bisiknya. Anindita menoleh, menatap mata Dion yang penuh cinta. Ia lalu memandang Adriel yang berlari riang di tepi pantai, dan menatap langit biru yang terbentang luas tanpa awan. Badai telah lama berlalu, menyisakan langit yang bersih dan udara yang segar. Sangat bahagia, jawab Anindita tulus. Ia telah belajar pelajaran terpenting dalam hidup. Bahwa membalas dendam mungkin memberikan kepuasan sesaat, tapi melepaskan dan berbelas kasih memberikan kedamaian abadi. Ia telah melalui neraka, tapi ia tidak membiarkan neraka itu membakar habis jiwanya. Ia justru keluar dari sana dengan membawa cahaya. Cahaya yang kini menerangi jalannya, jalan putranya, dan jalan masa depan mereka bersama. Langit setelah badai memang selalu terlihat lebih indah.